Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di topik pembahasan mengenai materials atau bahan baku untuk produksi. Di video materi kali ini kita masuk ke bagian atau part yang kedua. Dan di part yang kedua kita akan membahas mengenai cost related to materials. Jadi kita akan bahas mengenai biaya-biaya apa sajakah yang terkait dengan materials atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di suatu perusahaan manufaktur. Sebelumnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan mestinya kita pahami. Ada istilahnya harga perolehan atau cost. Ya, sekali lagi saya ulang, ada istilahnya cost atau harga perolehan. Dulu ketika kita belajar principle accounting, akuntansi dasar, pas kita membahas mengenai aset tetap, di situ ada dikenal istilah namanya cost principle, prinsip harga perolehan. Di situ dikatakan bahwasanya cost atau nilai aset baru yang diperoleh oleh perusahaan itu dicatat dengan mendebit semua pengeluaran terkait dengan aset baru tersebut hingga sampai dengan suatu aset itu sudah diterima in place dan siap untuk digunakan atau ready to use. Nah, semua pengeluaran-pengeluaran terkait dengan perolehan aset baru tersebut itu masuk akan dikapitalisasi dalam bentuk harga perolehan atau cost yang merupakan nilai atas aset baru tersebut. Nah, cost principle itu akan bersinggungan dengan pembahasan kita terkait dengan cost related to materials. Namun konsep cost principle itu berbeda, sedikit berbeda dengan material cost atau cost related to materials yang akan kita bahas di sini. Oke ya, penjelasannya seperti apa? Oke, kita simak dulu tulisan dari Pak Carter di sini. The vendor's invoice price and transportation charges are the most visible costs of purchased goods. Jadi ketika satu perusahaan itu melakukan pembelian atas material, maka price di sini invoice price di sini maksudnya adalah purchase price atau harga beli untuk material yang dibeli itu, dan juga biaya transportasi atau nama lainnya adalah transportation in atau nama lainnya lagi adalah freight in, itu akan dibebankan, dan ini merupakan komponen biaya yang nyata-nyata tampak atau terlihat dalam rangka untuk pemerolehan atau pembelian atas material. Oke ya, jadi bahasa simpelnya adalah ketika kita membeli, ada perusahaan melakukan pembelian atas material, maka komponen biaya yang paling gampang diidentifikasi tentu saja adalah komponen biaya terkait dengan purchase price dan yang kedua, biaya transportasi. Nah, itu nanti pasti akan dikapitalisasi dalam bentuk cost atau harga perolehan atas material tersebut. Paham ya? Jadi itu nanti akan dijadikan dasar untuk melakukan penjurnalan. Jurnal itu kan butuh dua hal, yaitu akunnya apa yang merepresentasikan barang yang diperoleh dalam hal ini, dan kemudian yang kedua nilai nominal. Nah, nilai nominal atas material yang dibeli oleh perusahaan itu secara visible yang paling nyata-nyata dapat dilihat dan dapat dikalkulasi, dihitung segera adalah purchase price dan biaya transportasi atau freight in tadi itu. Oke ya, kita lanjutkan. Less obvious are what may be called acquisition costs, which is the cost of performing the function of purchasing, receiving, unpacking, inspecting, insuring, storing, and accounting. Nah, kalimat yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa di samping biaya pembelian atau harga kulaan gitu ya, atau purchase price dan freight in tadi, ada loh sebenarnya itu biaya-biaya lain yang terkait dengan pemerolehan materials atau raw material yang ada di dalam satu perusahaan manufaktur.
Nah, celakanya biaya-biaya ini bersifat less obvious, tidak terlalu nyata kelihatan, tidak terlalu tampak. Ya, less obvious. Apa saja kah biaya-biaya yang less obvious, tidak terlalu kelihatan itu? Yaitu biaya terkait dengan purchasing, pembelian. Misalkan kalau beli barang ada layanan, ada kena cas terkait dengan layanan pembelian yang dikenakan oleh vendor atau suppliers gitu misalkan. Nah, itu adalah purchasing cost, ya. Purchasing cost, dan ini nggak terlalu kelihatan gitu loh, karena memang jumlahnya kecil gitu. Kemudian receiving, nanti kalau kemudian itu dia butuh itu bongkar muat, dan kemudian itu dia membayar upah untuk bongkar muat, nah itu sebenarnya adalah bagian dari biaya pemerolehan material. Kemudian unpacking ya sama ya, bongkar muat tadi itu. Kemudian inspecting yang seperti tadi di video materi part yang pertama itu terkait dengan tusi atau tugas pokok dan fungsi yang pertama dari PIC bagian gudang tadi adalah melakukan pengecekan atas material yang diterima, inspecting. Nah, itu ada biayanya gitu loh, nggak gratisan itu ya. PIC gudang material itu nggak gratisan dalam melakukan inspecting kan gitu. Insuring, asuransi apa? Asuransi perjalanan. Kan kadang kalau kita beli barang gitu ya, misalkan yang paling simpel kalau kita beli barang di Tokopedia, kemudian kita pilih jasa ekspedisinya mau pakai apa, apakah mau pakai JNE gitu ya, atau si cepat atau yang lainnya. Nah, kemudian di situ kan ada alternatif, mau asuransi apa enggak gitu loh. Asuransi di sini adalah bukan asuransi atas barangnya, bukan, tapi asuransi atas pengirimannya, atas transportasinya gitu loh ya. Nah, itu kan biaya juga sebenarnya, tapi itu less obvious, nggak terlalu kelihatan. Storing, biaya penyimpanan. Loh Pak, emangnya ada Pak biaya terkait dengan penyimpanan material, ada Pak? Jawabannya adalah, oh ada Mas, ada. Apa itu? Ya kan gitu, kalau mau nyimpen raw material itu kan berarti butuh gudang raw material. Berarti kan harus ada bangunannya sendiri. Nah, bangunannya itu harus dibuat. Nah, bangunan yang dimiliki dalam rangka untuk nyimpen raw material itu kan didepresiasi kan gitu. Gitu ya. Oh, kalau gitu nggak usah pakai gedung sendiri, Pak. Nyewa aja. Loh, nyewa kan ada biaya sewanya, ada rent expense. Nah, itu terkait dengan material juga kan gitu. Jadi ada biaya penyimpanan atau storing itu ada. Accounting, Pak. Accounting apakah ada biayanya? Oh ada. Kan tadi kalau kita lihat di Departemen Finance tadi ya, itu ada karyawan di situ, ada petugas yang tugasnya adalah bayarin. Dia ke bank, transfer duit ke supplier, ngecekin tadi, membandingkan antara purchase order dengan receiving report. Nah, itu kan karyawan akuntansi, di bagian akuntansinya itu kan nggak gratisan, mereka digaji, mereka dikasih salary, dibayar. Nah, tapi itu less obvious, nggak terlalu nampak gitu loh, nggak kelihatan. Beda dengan purchase price dan freight in tadi gitu loh, yang nyata-nyata kelihatan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ternyata kalau kita berbicara cost related to materials, ternyata ada banyak loh cost related to material, biaya yang terkait dengan material itu ternyata ada banyak. Hanya saja ada yang secara nyata kelihatan, gampang dilihat, dan ada yang less obvious, sulit untuk dilihat, tapi sejatinya ada, eksis gitu loh. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Itu penjelasan yang kedua. Kalimat yang ketiga, practical limitations affects the treatment of these costs. Because adjusting each invoice for all acquisition costs involve effort that may outweigh the benefit of accurate cost measurement. Kalimat yang ketiga ini maksudnya begini. Kalau semua biaya yang obvious dan less obvious itu semuanya dihitung perintilannya kecil-kecil, dan kemudian semuanya itu dikalkulasikan, dikapitalisasi sebagai nilai atas material, itu alangkah betapa amat sulitnya. Ya, kebayangkan porsi terbesar dari pemerolehan atau nilai raw material tentunya adalah purchase price. Kemudian yang kedua, yang terbesar kedua adalah transportation in atau freight in kan gitu. Kalau seperti biaya
layanan pembelian, inspecting, apalagi accounting, karyawan bagian akuntansi yang terlibat secara tidak langsung dengan aktivitas pembelian atau pemerolehan raw material itu sulit gitu loh, ngukur biayanya itu berapa gitu. Itu akan sangat sulit sekali, Pak. Tapi kan kalau kita atau kalau perusahaannya itu bersedia untuk benar-benar melakukan tracing dan ngitung benar-benar, kan bisa, Pak. Iya, betul, bisa saja, tapi akan sangat rumit, jelimet, dan kompleks. Nah, pertanyaannya adalah, apa iya biaya gaji karyawan bagian akuntansi itu akan seberapa persennya itu akan kemudian dihitung, diambil, dibebankan sebagai komponen nilai pemerolehan raw material? Apa iya begitu? Wong itu jumlahnya kecil banget gitu loh. Nah, kemudian kalau itu mau dihitung, itu gaji karyawan akuntansi yang sekian persennya itu merupakan komponen dari cost of material itu, apakah kalau itu dihitung terus manfaatnya apa? Kan gitu pertanyaannya. Manfaatnya apa? Katakanlah untuk sekali order itu peran karyawan bagian akuntansi kalau dinilai harganya itu, misalkan sekali order itu ordernya itu misalkan 100 juta material, beli material 100 juta, itu ternyata porsi karyawan bagian akuntansi itu katakanlah misal cuma 1000 perak, 1000 rupiah. Nah, bandingkan antara 1000 rupiah dengan 100 juta material, itu apple to apple atau enggak, sepadan atau tidak, kan gitu. Kalau kemudian perusahaan itu mau mentrasir, ngecek, oke, karyawan bagian akuntansi setelah dihitung-hitung ternyata perannya dinilai seharga 1000 yang dikapitalisasikan ke dalam nilai raw material yang diperoleh. Worth it atau enggak gitu loh, worth atau enggak. Itu benar-benar manfaat atau enggak gitu loh. Bandingkan tadi 1000 dengan 100 juta. Iya, jelas enggak worth it. Enggak apple to apple gitu loh, enggak ada nilainya gitu loh. Jadi untuk apa dilakukan kalau antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan untuk men-tracing peran biaya karyawan bagian akuntansi terhadap pemerolehan raw material itu sangat kecil sekali. Lalu untuk apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya tidak lebih besar daripada biaya yang digunakan dalam rangka untuk melakukan tracing biaya tersebut gitu loh. Ya, kalau begitu ya gimana? Ya nggak usah diteliti, nggak usah di-tracing gitu loh. Kenapa? Karena ini manfaatnya itu tidak outweigh, tidak melebihi biayanya. Kegunaannya gitu loh ya. Terus gunanya untuk mentrasir uang 1000 rupiah dibandingkan dengan 100 juta itu untuk apa gitu loh. Pak, kan biar teliti. Iya betul, teliti bagus, tapi manfaatnya apa? Gitu ya, manfaatnya apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan cost-nya, effort untuk mentrasir biaya ini. Contohnya yang tadi karyawan bagian akuntansi tadi, itu outweigh the benefit. Biaya untuk mentrasirnya itu ngelebihin manfaat yang diperoleh dari 1000 rupiah tadi itu. Gitu ya, itu maksudnya seperti itu. Lah terus bagaimana Pak? Apakah itu kemudian diabaikan? Ya tidak diabaikan gitu loh. Cuma nggak usah di-tracing sampai segitu-gitunya, nggak usah ditelisik sampai segitu-gitunya gitu loh. Gitu ya. Oke. Kalimat yang keempat, yang terakhir dari penjelasan Pak Carter, therefore materials are commonly carried at the invoice price paid to the vendor and acquisition cost and price adjustments are treated as factory overhead. Maka kalau kita mencatat, menjurnal, kalau kita beli raw material, perusahaan beli raw material, maka kan jurnalnya adalah raw material di debit, kemudian cashnya di kredit. Nah pertanyaannya adalah nilai raw material yang di debit itu nilainya berapa? Simpelnya nilainya itu cukup ditambahkan saja antara purchase price ditambahi dengan freight in atau transportation in, selesai. Loh Pak, bagaimana dengan biaya pembelian, purchasing, receiving, unpacking, inspecting, storing, dan accounting? Ini bagaimana Pak yang less obvious tadi? Nah itu tetap di treatment, tetap diperhitungkan. Dimasukkan kemana Pak? Itu dimasukkan ke dalam factory overhead. Ya, jadi ada biaya komponen dari material, cost related to materials, yang dia itu tidak dikapitalisasi sebagai nilai atas material, tetapi dia akan dikapitalisasi, dimasukkan sebagai factory overhead.
overhead. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah penyusutan gedung untuk gudang raw material. Nah, itu tidak dikapitalisasi di harga perolehan atas raw material yang dibeli, tidak. Itu sebagai komponen depreciation dimasukkan ke dalam factory overhead. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, itulah penjelasan yang saya rasa penting untuk kita pahami terkait dengan cost related to materials yang sudah dipaparkan oleh Pak Carter. Oke. Nah, berikutnya. Jadi penjelasan kita yang sudah kita bahas tadi itu yang terkait dengan obvious cost related to materials dan less obvious cost related to materials itu, sekarang coba kita detilkan, kita rincikan. Sebenarnya ada biaya apa saja sih gitu ya. Oke. Sudah kita pahami bersama bahwa perusahaan manufaktur ini atau perusahaan ini dia akan mendapatkan raw material dari suppliers. Suppliers akan mentransport, akan memindahkan raw material yang dimilikinya, diserahkan kepada perusahaan, dimasukkan ke raw material warehouse. Raw materialnya ditransport dari suppliers ke perusahaan. Kemudian raw material yang disimpan di gudang material ini sedikit demi sedikit akan digunakan oleh production department dalam rangka untuk menghasilkan atau membuat finished goods yang siap untuk dijual ke konsumen atau pelanggan. Maka ada raw material used. Jadi ada raw material transport dan ada raw material used. Nah, fokus kita sekarang kita bicara di sini. Dari suppliers sampai ke gudang material. Kita tidak usah melihat di bagian produksinya. Nggak usah kita lihat yang ini. Ya, sekarang kita fokuskan raw material dari suppliers ke gudang raw material punyanya perusahaan manufaktur. Oke ya. Nah, tadi kan sudah ada kita bahas bahwa ternyata ada biaya yang sifatnya itu nyata, gampang dilihat, dan ada yang less obvious, sulit untuk dilihat. Oke. Nah, ketika perusahaan itu melakukan order pembelian kepada suppliers, suppliers kan kemudian terima order nih ya dari perusahaan. Oke, perusahaan order. Suppliers, tolong dong saya dikirimi material A 100 unit, material B 200 unit, material C 300 unit. Nah, kemudian merespons permintaan atau order beli dari perusahaan ini, suppliers kemudian akan melihat. Bisa jadi suppliersnya itu bilang, oh kamu mau order, oke. Tapi ada biaya pemesanannya ya, oke, nggak apa-apa, caskan aja, itu kata si perusahaan. Nah, suppliers atau vendors kemudian akan melakukan pengecasan atas biaya pemesanan untuk sekali pesan. Di samping itu, misalkan si suppliersnya itu bilang juga, ini nanti materialnya itu kayaknya itu agak susah, ini ada harus handling, harus packing, harus ada karyawan khusus yang bertugas untuk menyiapkan ini. Perusahaan mau nggak, ini ada biaya layanannya ini. Nah, kemudian perusahaan bilang, oh enggak apa-apa, caskan, silakan dibebankan saja. Oke, nanti saya bayar. Itu kata si perusahaan manufakturnya. Oke, setelah dijelaskan oleh si suppliers atau vendors bahwasanya, oh ini ada biaya pemesanan, sekali pesan ada ongkosnya, kemudian ada biaya layanan yang tadi packing segala macam tadi, ya. Nah, disetujui oleh si perusahaan yang membeli atau melakukan order, maka di sini ada order, ya, ada biaya untuk sekali pesan yang mencakup biaya pemesanan dan biaya layanan atau packing barang yang akan dikirim tadi. Ya, ini adalah dalam rangka aktivitas order. Setelah barang yang diorder ini siap untuk dikirimkan oleh suppliers kepada perusahaan yang membeli, maka kan kemudian si suppliers tentu saja akan mencari perusahaan ekspedisi dong, atau jasa pengiriman kan gitu. Nah, kemudian disitulah ada aktivitas untuk mentransport atau mengirimkan raw material dari suppliers ke gudangnya perusahaan yang order. Kan gitu. Berarti ada aktivitas transport. Kalau di sini tadi kan ada aktivitas order. Kemudian setelah aktivitas order, barangnya siap untuk dikirim, ada aktivitas berikutnya itu transport. Apa aja di sini aktivitasnya? Ada aktivitas muat. Oh, ternyata ini butuh apa namanya itu ya? Butuh kotak-kotak kayu misalkan. Nah, kotak-kotak kayunya itu beli.
disediakan oleh jasa ekspedisinya gitu misalkan. Oh, ada biaya muat. Kemudian tentu saja yang paling krusial ada biaya angkut gitu. Ya. Diangkut, biaya angkutnya itu misalkan per kilogramnya misalkan 50.000 untuk materialnya itu upah angkutnya gitu. Ya sudah tinggal kalikan aja berapa kilogram gitu. Kalau 100 kilogram ya tinggal kilogram kalikan aja. 10.000 dikalikan 100, oh ini angkutnya aja udah 10 juta kan gitu. Ya, misalkan seperti itu. Itu biaya angkut. Kemudian ada biaya asuransi mungkin. Oh, ada asuransi perjalanan. Mau nggak asuransi supaya nanti kalau ada peristiwa apa gitu, misalkan ada force majeure, kebanjiran gitu, atau kecelakaan itu perusahaan ekspedisinya nanti bisa digantiin pakai, tapi beli dulu asuransi gitu misalkan. Kalau mau ya silakan, monggo ditambahkan. Itu terkait dengan transportasi, pemindahan material dari supplier ke perusahaan yang order gitu loh. Ya. Misalkan biaya asuransinya 2% dari nilai nominal barang yang diangkut, ya sudah tinggal kalikan aja gitu. Kemudian ada biaya pajak gitu, kalau ada gitu ya, misalkan ada pajaknya perusahaan ekspedisi itu ngecas pajak gitu misalkan, ya sudah tambahkan saja. Nah, yang ini biaya yang terkait dengan dalam perangkat transport, memindahkan material dari vendor ke perusahaan yang order, yang ada biaya muat, biaya angkut, biaya asuransi, biaya pajak. Ini biaya terkait dengan proses pengiriman atau transportasi, aktivitas untuk mentransport gitu. Oke. Nah, kemudian sudah ditransport nih, sudah dikirim barangnya dan nyampe lah di depan pintu gudang material perusahaan yang order. Apakah kemudian itu raw materialnya itu langsung bisa dipakai? Enggak. Tidak kemudian langsung bisa digunakan gitu loh ya. Enggak langsung kemudian bisa langsung dipakai. Enggak. Kemudian apa? Harus ada aktivitas bongkar. Pembongkaran dulu, diturunkan dari truk mobil ekspedisi dimasukkan ke gudang material, ada biaya bongkarnya. Kemudian kalau perusahaan ini tidak punya ruangan, tidak punya gudang untuk material, raw material, maka dia harus sewa lokasi kan gitu ya, dia harus sewa lokasi. Terus ada biaya pemeliharaan juga. Loh, kok ada biaya pemeliharaan? Itu maksudnya apa, Pak? Misalkan materialnya diletakkan di ruangan khusus, suhunya harus misalkan suhunya itu di bawah 5 derajat Celcius. Kan kalau begitu butuh refrigerator, butuh AC gitu katakanlah demikian. Nah, itu kan AC-nya kan ada penyusutannya. AC-nya pakai listrik. Nah, itu kan berarti ada biaya pemeliharaan. Gitu. Belum lagi misalkan ini materialnya itu ketika disimpan di gudang harus dijaga, disemprot dengan cairan kimia khusus supaya apa? Supaya awet, nggak cepat rusak. Nah, cairan kimianya kan beli. Nah, itu masuk biaya pemeliharaan. Biaya listrik jelas, ruangan penyimpanan harus dikasih penerangan, dikasih AC tadi misalkan. Nah, itu butuh listrik. Nah, jadi ada biaya listriknya. Biaya pengamanan, jelas, ruangannya dijaga oleh satpam bahasa gampangnya. Nah, satpamnya digaji nggak gratisan, maka ada biaya pengamanan terkait dengan penyimpanan raw material. Nah, yang biaya pembongkaran, biaya sewa lokasi, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya pengamanan, biaya depresiasi gudang material itu terkait dengan aktivitas penyimpanan atau carry. Ya, paham ya sampai di sini ya? Sehingga kita lihat di sini ada 3 macam aktivitas terkait dengan material. Saya ulang, ada 3 macam aktivitas terkait dengan material di perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah biaya terkait dengan aktivitas order. Atau yang pertama aktivitas order. Aktivitas order ada rincian biayanya, yaitu biaya pemesanan dan biaya layanan. Biaya order ini dibebankan oleh vendor yang ngecas. Yang ngecasin adalah supplier atau vendor. Ini adalah biaya terkait dengan aktivitas ngorder. Yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya terkait dengan aktivitas transport. Memindahkan raw material dari supplier ke perusahaan pengorder.
Aktivitas transport biayanya ada macam-macam rinciannya. Ada biaya muat, biaya angkut, biaya asuransi, dan ada biaya pajak. Oke, paham ya? Itu aktivitas yang kedua. Dan yang ketiga, aktivitas ketiga namanya adalah aktivitas penyimpanan atau carry. Ya, aktivitas penyimpanan atau carry. Rincian biayanya adalah ada biaya bongkar, biaya sewa lokasi atau biaya depresiasi gedung, gudang material, dan biaya pemeliharaan yang tadi seperti obat kimia tadi ya. Kemudian ada biaya listrik dan biaya pengamanan atau security. Nah, ini biaya terkait dengan aktivitas penyimpanan atau carrying the raw material. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, biaya terkait dengan aktivitas order, aktivitas transport, dan aktivitas carry atau penyimpanan tadi ini dapat kita kelompokkan ke dalam dua kelompok atau dua jenis biaya terkait dengan material. Jadi cost related to material atau material cost, bukan cost of material ya, lain. Kalau cost of material itu adalah harga perolehan material. Tapi kalau material cost itu adalah cost related to material. Cost related to material dapat kita kelompokkan ke dalam dua jenis biaya, yaitu ordering cost yang pertama dan yang kedua carrying cost. Ordering cost atau saya singkat OC itu adalah biaya related to material dari mulai pemesanan sampai dengan materialnya itu tiba di depan pintu gudang material. Semua biaya yang dikeluarkan mulai dari ngorder sampai materialnya itu tiba di depan pintu gudang material itu disebut sebagai ordering cost. Nah, ordering cost itu mencakup biaya order dan biaya transportasi. Itu ordering cost. Rinciannya yang ini tadi. Mulai dari biaya pemesanan sampai ke biaya pajak. Paham ya? Itu ordering cost. Yang kedua, carrying cost, disingkat CC. Nah, carrying cost ini hanyalah biaya terkait dengan material ketika material itu disimpan oleh perusahaan di gudang raw material sebelum raw materialnya itu dimasukkan ke departemen produksi untuk diolah. Jadi, dapat dipahami ya, ordering cost itu adalah biaya related to material sampai dengan materialnya itu siap sedia di depan pintu gudang material, dan carrying cost itu adalah biaya related to material ketika materialnya itu berada di gudang material sampai materialnya itu dipakai atau digunakan oleh departemen produksi. Itu adalah carrying cost. Nah, ordering cost dan carrying cost inilah yang disebut sebagai cost related to materials, atau nama lainnya adalah material cost, bukan cost of material. Sekali lagi, material cost dengan cost of material beda. Kalau cost of material, sekali lagi, itu adalah harga perolehan material, sementara kalau material cost itu adalah ordering cost plus carrying cost. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan cost of material, ya, cost of material, lupa lantas yang dimaksud dengan cost of material itu yang mana, Pak? Kalau kita berbicara cost of material, ketika kita mau melakukan penjurnalan pertama kali atas pemerolehan aset yang bernama raw material, maka nilainya yang akan kita jurnal, nilainya yang mana, Pak? Nilainya adalah yang tadi sudah kita bahas, yaitu purchasing price, ya, purchasing price ditambah dengan ordering cost. Ya. Terlepas dari apakah obvious ataukah less obvious, sejatinya cost of material atau cost of raw material yang diperoleh, harga perolehan material atau harga perolehan raw material itu mencakup purchasing price atau purchase price ditambah dengan ordering cost. Itu akan membentuk cost of material yang nanti akan dijurnal di harga perolehan atas material yang dibeli, atau untuk dalam rangka memenuhi cost principle, prinsip harga perolehan.
yang menjadi pembentuk cost atas raw material. Tapi seperti tadi ya, sudah dijelaskan tadi, sudah kita bahas tadi di kalimatnya Pak Carter, biasanya karena seperti biaya asuransi, biaya layanan, biaya pemesanan itu jumlahnya relatif kecil sehingga less obvious, tidak terlalu nampak gitu ya, maka biasanya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan atas material itu biasanya hanya purchase price plus biaya transport, yaitu biaya transport di sini maksudnya adalah biaya angkut atau transportation in atau freight in, biasanya itu. Tapi jangan kemudian biaya pemesanan, biaya layanan, biaya asuransi ini diabaikan. Oh tidak, sekali lagi tadi biaya pemesanan, biaya layanan, biaya pajak, biaya asuransi sampai dengan carrying cost ini tetap diperhitungkan. Dimasukkan di mana? Dimasukkan di factory overhead. Oke ya, oke, dapat dipahami ini ya. Oke, biaya terkait dengan raw material kalau begitu sudah kita bahas. Cost related to material atau material cost itu ada dua macam, yaitu ordering cost dan carrying cost. Ya, ordering cost dan carrying cost. Namun harus kita perhatikan dan harus hati-hati kita ya, bahwa purchase price atau harga beli atas raw material itu bukan merupakan cost related to material. Saya ulang. Harga beli atau purchasing price atau purchase price atas raw material yang tertulis termaktub di dalam invoice atau faktur, ya sekali lagi purchase price itu bukan merupakan cost related to materials, bukan. Loh, kalau begitu apa Pak? Purchase price atas material itu apa Pak? Ya purchase price atau atas material itu merupakan cost of the materials itu sendiri. Harga perolehan atas material itu bukan cost related to material. Nah, apakah ada di sini tadi? Saya cantumkan namanya purchase price, kan nggak ada, ya nggak ada, nggak ada purchase price di sini. Lo purchase price masuk di mana Pak? Lo purchase price ya jelas itu masuk di harga perolehan atas material, raw material. Jurnalnya adalah raw material pada cash atau pada account payable, raw material pada cash. Loh, kalau begitu yang purchase price akan dalam suatu proses produksi akan masuk di mana Pak? Ya, yang purchase price-nya itu tadi akan masuk ke sebagai direct material gitu. Paham ya? Sekali lagi purchase price-nya itu akan masuk ke direct material. Beda dengan biaya pemesanan, biaya layanan, muat, asuransi, pajak, bongkar, sewa, listrik, pengamanan. Nah, ini tidak masuk di direct material, itu tidak menjadi komponen bentuk dari direct material, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam komponen factory overhead. Makanya tadi saya jelaskan sebagai contohnya adalah factory overhead itu adalah penyusutan atas gudang material, itu adalah depreciation expense yang masuk di dalam FOH. Kemudian di FOH itu ada juga yang namanya electricity cost, biaya listrik, biaya air, maintenance, biaya pemeliharaan, itu masuk di FOH ya. Yang dimaksud depreciation, electricity, maintenance itu adalah yang tadi itu ya. Yang tadi terkait dengan biaya pemesanan, layanan, bongkar, sewa lokasi, pajak, asuransi, listrik, dan pengamanan itu. Yang less obvious itu tadi masuk ke dalam factory overhead. Paham ya sampai di sini ya? Jadi saya ulang, purchase price atas raw material itu bukan merupakan cost related to material. Atau dengan kata lain, purchase price tadi bukan bagian dari ordering cost dan bukan pula bagian dari carrying cost. Nah, purchase price itu termasuk sebagai komponen cost atau harga perolehan atas raw material. Nah, kalau raw materialnya itu nanti akan menjadi direct material, ya jelas purchase price-nya itu akan terkapitalisasi masuk ke dalam komponen direct material. Ketika kemudian raw material dipakai sebagai direct material, itu akan terbawa masuk ke dalam akun yang namanya work in process. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jangan sampai bingung. Oke, sekarang kita teliti lagi. Ada dua ya tadi ya, ada ordering cost, saya singkat OC, dan ada carrying cost, disingkat CC. Nah, kalau kita amati,
yang namanya OC, ordering cost, dan carrying cost itu sifat biayanya itu saling berkebalikan, saling bertolak belakang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ordering cost-nya meningkat, carrying cost-nya akan turun. Sebaliknya, kalau carrying cost-nya meningkat, ordering cost-nya akan turun. Gitu ya. Jadi logikanya bagaimana Pak? Saya masih belum paham. Logikanya seperti ini. Ketika suatu perusahaan itu sering memesan, ya, sering melakukan order, maka jelas ordering cost-nya akan meningkat. Ya, semakin banyak. Saya ulang, semakin sering suatu perusahaan itu melakukan pemesanan atas raw material, maka jelas ordering cost-nya akan semakin meningkat. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya. Kalau dia sering-sering order, maka biaya pemesanannya akan semakin banyak. Biaya layanannya juga akan semakin gede. Ongkos transportasinya jelas semakin besar. Bandingan aja cuma pesan sekali dengan 10 kali dalam 1 tahun. Ya jelas biaya transportasinya lebih gedean yang 10 kali. Ya, karena ngangkutnya 10 kali kan gitu. Kalau yang cuma sekali pesan kan berarti ngangkutnya cuma sekali gitu. Ya, jadi semakin sering pesan, maka ordering cost-nya akan semakin meningkat. Akan tetapi carrying cost-nya akan semakin menurun. Lupa kok bisa begitu? Karena jumlah raw material yang disimpan di gudang semakin sedikit. Saya ulang, ketika perusahaan itu semakin sering memesan barang, maka ordering cost-nya akan semakin meningkat. Tetapi carrying cost-nya akan semakin menurun. Lupa kenapa kok dia carrying cost-nya semakin menurun? Karena semakin sedikit barang yang disimpan di gudang. Loh Pak, kenapa ketika perusahaan itu semakin sering memesan, maka jumlah raw material yang disimpan di gudang kok semakin sedikit? Lah iya, kalau dia semakin sering pesan, artinya sekali dia pesan barang itu jumlahnya itu cuma sedikit. Akan aneh gitu ya, satu perusahaan itu ketika semakin sering pesan dan setiap kali pesan tuh jumlahnya itu banyak. Itu aneh. Kok bisa aneh Pak? Ya iya. Kalau dia semakin sering pesan dan kemudian sekali pesan itu jumlah barang yang dipesan itu semakin banyak, pertanyaannya simple. Material yang dipesan mau disimpan di mana? Yang namanya raw material warehouse itu ada kapasitasnya. Nah kalau perusahaannya itu semakin sering pesan dan setiap kali pesan itu semakin banyak barang yang jumlah yang dipesan, kuantitas yang dipesan itu banyak. Apa gudangmu muat gitu loh ya? Apakah gudang perusahaannya itu muat? Apa enggak kemudian raw material itu mau disimpan di luar gudang gitu? Kalau semakin sering pesan dan setiap kali pesan tuh kuantitasnya banyak, mau disimpan di mana gitu loh ya? Jadi logikanya, normalnya, wajarnya adalah kalau perusahaan itu semakin sering order pesan barang ke supplier, pasti dia akan mesennya itu dalam jumlah yang sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dia akan berpikir normalnya adalah oke, saya pesan barangnya itu kan sering, ya dikit-dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak, mau disimpan di mana gitu loh ya. Ya, kalau dia mesennya itu sering, ya, kalau dia mesennya itu sering, ya, maka ya sedikit-sedikit aja. Berkebalikan, kalau dia mesennya itu jarang, maka sekali dia pesen pasti jumlahnya banyak, gitu. Ya, Bapak, kok kenapa seperti itu gitu loh? Kalau dia semakin jarang memesan, maka ordering cost-nya akan semakin turun, akan semakin kecil ordering cost-nya. Lah iyalah, dia jarang pesen kok. Masa biaya pemesanan dan biaya layanan serta biaya angkutannya gede? Enggak lah. Ya, dia kan cuma jarang gitu loh ya. Jarang untuk melakukan pemesanan, maka ordering cost-nya akan turun. Sebaliknya, carrying cost-nya akan meningkat. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iyalah. Kalau dia itu semakin jarang memesan, maka dia harus sekalinya mesan itu harus dalam jumlah yang banyak, atau kuantitas pemesanannya itu harus gede. Materialnya yang dipesan harus banyak jumlahnya. Loh Pak, kenapa? Kenapa kok harus jumlahnya itu harus banyak setiap kali pesan? Pas ketika kemudian dia jarang melakukan order, kenapa kok kemudian CC-nya meningkat, carrying cost-nya meningkat? Ya iya, karena jumlah barang yang dia pesan itu pasti sekali pesan banyak. Artinya semakin banyak yang dia pesan kuantitas raw materialnya, maka yang dia akan simpan di gudang raw materialnya kuantitasnya akan semakin banyak.
Kenapa kok kemudian perusahaan itu dia menyimpan material di gudangnya dalam jumlah yang banyak? Karena dia menghindari risiko stock out. Jangan sampai nanti di gudang raw material itu kehabisan material. Kalau sampai material yang disimpan di gudang ini habis, ya, kehabisan, maka kemudian dia akan terpapar risiko stock out inventory. Kalau dia kehabisan material, maka dia tidak bisa memenuhi pesanan, dia terkena risiko reputasi, reputation risk. Dia nggak akan dipercayai oleh konsumen atau pelanggan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi pesanannya, gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu jarang pesen, betul bahwa ordering cost-nya akan turun, tetapi carrying cost-nya akan meningkat. Kenapa? Karena banyak barang raw material yang disimpan di gudang RM. Paham ya sampai di sini ya? Kenapa? Karena perusahaan harus menyimpan banyak RM karena dia tidak ingin terpapar risiko stock out yang nanti gilirannya akan meningkatkan reputation risk. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kita paham nih, sudah ngerti bahwasanya ternyata ordering cost dan carrying cost itu sifatnya berkebalikan. Kalau ordering cost-nya meningkat, maka carrying cost-nya akan turun. Kalau ordering cost-nya ini turun, maka carrying cost-nya akan meningkat. Itu semuanya ada alasannya gitu loh. Ya, ada alasannya. Kalau dia sering-sering pesan, pasti dia sekali pesan kuantitasnya sedikit. Kenapa? Karena raw materialnya mau disimpan di mana kalau pesannya banyak-banyak gitu loh. Nah, gitu ya. Alasannya gitu. Kalau jarang pesan, maka ordering cost-nya akan turun. Sebaliknya carrying cost-nya meningkat. Kenapa? Karena sekali pesan kuantitasnya banyak. Otomatis banyaklah material yang disimpan di gudang. Akan meningkatkan, semakin meningkatkan biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya pengamanan, biaya sewa lokasi, dan yang lain-lainnya. Agar supaya apa? Kenapa kok dia nyimpan banyak-banyak? Karena dia tidak ingin terpapar stock out risk atau reputation risk tadi. Oke, jadi simpulan kita jelas ya. Ordering cost dan carrying cost itu sifatnya berkebalikan. Oke, sehingga kalau digambarkan ke dalam sebuah chart, ini saya gambarkan seperti ini. Ya. Ada dua hal yang mempengaruhi sebenarnya terkait dengan cost related to materials atau material cost. Terkait dengan cost related to material atau material cost itu sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu kuantitas, saya singkat Q, kuantitas raw material, saya singkat Q, dan terkait dengan frekuensi untuk pesan atau frekuensi ngorder, saya singkat F, frekuensi. Kita perhatikan, ini fokus kita sekali lagi adalah gudang raw material ya. Sekali lagi, fokus kita adalah gudang raw material. Ya, gudang raw material fokus kita. Jadi, ketika kita lihat di sisi kuantitas raw material, ketika carrying cost-nya dinaikkan, maka ordering cost-nya akan turun. Sebaliknya, ketika carrying cost-nya turun, maka ordering cost-nya akan naik. Oke, paham ya? Itu terkait dengan kuantitas RM, raw material quantity. Bagaimana dengan raw material frekuensi atau frekuensi order raw material? Semakin sering order, maka ordering cost-nya akan meningkat. Kalau ordering cost-nya meningkat, carrying cost-nya akan turun. Paham? Ya. Sebaliknya, kalau frekuensi ordernya itu sedikit atau ordering cost-nya itu turun, maka carrying cost-nya akan naik. Ini terkait dengan frekuensi order. Sekali lagi, dapat kita simpulkan ya bahwa carrying cost dan ordering cost selalu sifatnya itu berkebalikan. Semakin banyak kuantitas barang yang di order, maka carrying cost-nya akan semakin meningkat. Ya, semakin banyak barang yang disimpan, semakin banyak barang yang disimpan di gudang, maka carrying cost-nya akan semakin meningkat. Ya, semakin banyak barang, kuantitas barang material yang disimpan di gudang, maka carrying cost-nya akan meningkat. Carrying cost meningkat, ordering cost turun. Semakin sedikit kuantitas raw material yang disimpan di gudang sini, maka carrying cost-nya akan semakin menurun. Sementara ordering cost-nya akan semakin meningkat.
Di sisi yang frekuensi juga begitu. Ketika perusahaan ini semakin sering ngorder, maka carrying cost-nya akan turun. Ordering cost-nya meningkat. Semakin dia jarang ngorder, maka ordering cost-nya akan turun, namun carrying cost-nya akan meningkat. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Carrying cost itu terkait dengan biaya penyimpanan, bahasa gampangnya. Ordering cost itu terkait dengan biaya pemesanan. Rinciannya tadi sudah kita bahas di sini, ya. Oke. Nah, terus, lupa kok ini ada EOQ, ada OP, ROP itu apa? Ini maksudnya begini. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa biaya terkait dengan material atau cost related to material itu dapat kita tinjau dari sisi kuantitas atau Q, kuantitas RM yang disimpan di raw material warehouse, dan ditinjau dari sisi frekuensi keseringan untuk ngorder raw material ke vendor atau supplier. Nah, ini kan kita berbicara tadi ada ordering cost dan ada carrying cost. Atau ada carrying cost, ada ordering cost yang merupakan material cost atau cost related to material. Nah, ini kan bahasanya di sini adalah C itu artinya cost. Cost itu adalah beban bagi perusahaan. Artinya, kalau tujuan perusahaan itu adalah to maximize profit, maka dia harus meminimalkan beban atau dia harus mengurangi cost. Sehingga kita dapat punya analogi, simpulan bahwa biaya terkait dengan material itu harus diminimalisasi jumlahnya. Apakah bisa dihilangkan, Pak? Oh, tidak. Ini tidak bisa dihilangkan ya. Selama perusahaan itu melakukan proses bisnis, maka dia akan selalu order. Selama perusahaan itu dia menjalankan proses bisnis, berproduksi, maka dia harus nyetok atau nyimpen raw material. Maka carrying cost nggak mungkin dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan peminimalan atau meminimalisasi jumlah cost related to material, which is artinya meminimalkan kuantitas raw material yang disimpan di gudang dan meminimalkan frekuensi untuk ngorder raw material. Nah, atau dengan kata lain, biaya terkait dengan material tadi kan harus diminimalisasi jumlahnya. Artinya apa sih? Artinya adalah bahwa raw material yang disimpan di gudang ini jumlahnya harus dijaga dalam kuantitas yang optimal. Sekali lagi saya ulang, ketika perusahaan itu berniat untuk meminimalisasi carrying cost dan ordering cost yang kita tahu tadi sifatnya berkebalikan, maka perusahaan itu harus melakukan pengoptimalan jumlah raw material yang disimpan di gudang raw material. Harus dijaga dalam jumlah yang optimal. Tidak boleh maksimal, tidak boleh minimal. Harus optimal. Kenapa? Karena sifat carrying cost dan ordering cost kan tadi berkebalikan. Kalau yang satunya dimaksimalkan, yang satunya minimal. Kalau yang satunya diminimalkan, yang satunya malah maksimal. Jadi tidak bakalan ketemu itu, karena sifatnya berkebalikan. Supaya dapat titik temu yang pas, ya harus dijaga supaya optimal. Optimal di sini maksudnya adalah tidak kebanyakan material yang disimpan di gudang, namun juga tidak boleh kesedikitan. Kalau material yang disimpan di gudang raw material itu kebanyakan, maka jelas carrying cost-nya akan gede. Dan itu nggak bagus. Kalau jumlah material yang disimpan di gudang RM ini kesedikitan, perusahaan nanti kalau ada pesanan mendadak, dia tidak akan mengambil peluang profit. Rugi, dia akan terpapar risiko reputasi, nggak bisa memenuhi pesanan pelanggan. Nah, itu juga jelek. Jadi kalau begitu, jangan diminimalkan, jangan dimaksimalkan ordering cost dan carrying cost-nya tadi. Nah, terus gimana? Dicari titik temu yang optimal. Ya, dicarikan titik temu yang optimal. Titik temu yang optimal atas apa? Atas kuantitas raw material dan atas frekuensi untuk melakukan order. Atau Q dan F-nya tadi harus dioptimalkan. Terkait dengan kuantitas, maka jumlah kuantitas material per setiap kali melakukan pemesanan itu harus dilakukan dalam jumlah yang optimal. Artinya tidak terlalu banyak dan tidak
boleh terlalu sedikit. Kalau kebanyakan, gudang raw materialnya nggak muat. Kalau kesedikitan, terpapar risiko stock out. Itu terkait dengan quantity, harus optimal jumlahnya. Bagaimana dengan frekuensi jumlah order dalam satu periode, dalam satu tahun katakanlah? Apakah akan sering-sering ataukah jarang order? Ya, frekuensinya ini juga, frekuensi order material ke supplier itu juga harus dijaga dalam jumlah yang optimal. Artinya tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh terlalu jarang. Kalau terlalu sering dia melakukan order, maka ordering cost-nya akan tinggi dan itu jelek. Kalau dia terlalu jarang untuk melakukan order, maka nanti dia akan terpapar risiko stock out. Nggak bisa memenuhi pesanan pelanggan gara-gara material di gudangnya itu kurang atau kehabisan. Paham ya? Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir adalah bagaimanakah kalau begitu untuk mencari titik temu yang pas antara OC dan CC? Atau dengan kata lain pertanyaannya bagaimanakah mengoptimalkan cost related to materials? Bagaimanakah mencari titik optimal antara carrying cost dan ordering cost? Bagaimana caranya gitu? Mencari titik temu yang paling optimal. Oke. Kalau kita terkait dengan kuantitas pemesanan, ya terkait dengan kuantitas pemesanan atau key agar supaya optimal, maka kita punya satu solusi atau cara, yaitu dengan jalan menerapkan EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, EOQ, Economic Order Quantity nanti akan berbicara tentang berapa sih jumlah barang yang harus dipesan, kuantitasnya itu berapa per setiap kali pesan. Jadi nanti kalau ketemu titik optimal, EOQ-nya optimal, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, maka itu nanti akan optimal lah ordering cost dan carrying cost-nya. Akan berada di titik optimal. Titik optimal itu maksudnya adalah ordering cost dan carrying cost-nya itu akan paling minimal. Ya, itu terkait dengan kuantitas. Jadi terkait dengan kuantitas pemesanan per setiap kali pesan, ini nanti ada solusinya. Solusinya yaitu Economic Order Quantity. Jadi nanti setiap mesen tidak terlalu banyak, tidak pula kesedikitan. Udah optimal. Itu terkait kuantitas. Bagaimana terkait dengan frekuensi atau keseringan atau repitasi untuk melakukan order? Ini juga harus optimal, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Nah, gimana tekniknya agar supaya pemesanannya itu tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu jarang? Karena kalau terlalu sering ordering cost-nya meningkat, kalau terlalu jarang terpapar risiko stock out, kehabisan stok material. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan teknik yang namanya order point atau reorder point atau disingkat OP-ROP. Order point garing reorder point, OP atau ROP. Nah, order point atau reorder point ini berbicara tentang waktu yang paling pas, waktu yang paling tepat untuk melakukan pemesanan atau order material ke supplier atau vendor. Agar apa? Agar jangan terlalu sering order, pun juga jangan terlalu jarang untuk melakukan order. Kalau keseringan order, sekali lagi ordering cost-nya meningkat. Kalau terlalu jarang order, maka nanti akan terpapar risiko stock out sehingga reputasi perusahaan akan jelek di mata pelanggan atau konsumen. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi kita sudah mendapatkan pemahaman simpulan bahwasanya dalam rangka untuk meminimalkan cost related to materials, yaitu OC dan CC tadi itu, maka kita lihat dua sisi, yaitu sisi kuantitas dan sisi frekuensi order. Kuantitas kali order dan keseringan untuk melakukan order. Nah, itu semua harus dicapai dalam titik yang optimal. Caranya gimana? Terkait dengan kuantitas, kita pakai Economic Order Quantity. Secara atau terkait dengan frekuensi keseringan untuk melakukan order, kita terapkan order point atau reorder point. Nah, Economic Order Quantity dan Order Point garing Reorder Point akan kita bahas di video materi berikutnya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.